Sebelumnya saya mau menyapa kita semua. Selamat pagi, shalom, jemaat dikasih Tuhan. Pagi. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah meskipun dengan keterbatasan karena keadaan COVID yang saat ini semakin meningkat, sehingga ibadah harus dialihkan melalui via Zoom meeting. Tapi itu adalah kemurahan Tuhan mesti mengizinkan kita untuk bersama-sama beribadah meskipun melalui via Zoom meeting ini. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk merendahkan diri kita, biar Roh Kudus senantiasa terus memimpin kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan dan mengalami akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil sikap santai dulu sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita menyanyikan lagu Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kita menyanyikan nyanyian sorak-sorai kita kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur, terima kasih kita karena pemeliharaannya, karena kemurahannya, dan perlindungannya yang nyata dalam hidup kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertapa, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kekuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya janji-Mu yang ku pegang Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih buat segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari ya Bapa, sampai saat ini kami boleh ada itu adalah semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan yang senantiasa terus memelihara, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Di tengah keadaan yang saat ini ya Bapa, di mana COVID-19 yang semakin meningkat di tengah bangsa dan negara kami, sehingga peribadahan juga harus dialihkan menjadi online Bapa. Tapi kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan, izinkan kami bersama-sama melalui media ini Tuhan, untuk kami boleh terus bersekutu, puji dan muliakan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus melalui kesempatan yang indah ini, kami boleh mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin untuk meninggikan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini setiap kami boleh memfokuskan hati kami, memfokuskan diri kami ya Bapa untuk meninggikan Engkau. Secara khusus kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami, boleh senantiasa meneguhkan setiap iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Juga untuk setiap pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang melayani. Biarlah Tuhan terus mengurapi, memakai setiap kami. Kami menyadari akan setiap keterbatasan diri kami. Untuk itu biarlah Tuhan yang layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau kembali menyanyikan satu pujian. Kita mau katakan bahwa segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
Biarlah segala pujian kita itu semuanya hanya untuk Tuhan saja. Ya, pada saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari setiap kehidupan kita sebagai manusia yang ada di tengah dunia ini pasti banyak sekali masa lalu yang buruk atau yang suram, yang tidak menyenangkan di hati kita. Tapi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan segala diri kita pada rencananya Tuhan. Karena kita percaya segala rencana Tuhan itu baik atas hidup kita. Dan itu tidak terbatas oleh pikiran kita sebagai manusia. Itu biarlah pada pagi hari ini sebagai pujian kita mau katakan bahwa Tuhan adalah tempat pengharapan setiap kami, sumber kekuatan kami. Kami mau melupakan apa yang buruk di masa lalu kami dan menyerahkan setiap hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kau terbaik bagiku. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini kami bisa bersama-sama walaupun melalui Zoom meeting ini, tapi tidak mengurangi kehadiran dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan bersama-sama merenungkan, bahkan sama-sama mempelajari tentang sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati
Biarlah firman yang nanti sebentar kami sama-sama dengarkan, itu menjadi satu kekuatan, itu menjadi satu teguran, itu menjadi satu pedoman, bahkan perisai dalam setiap kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari kami, yang mana Engkau tahu Tuhan, banyak sekali hari-hari ini dunia penuh dengan ketakutan. Tapi kami punya alasan untuk takut. Tapi kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau ada di pihak kami. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara walaupun melalui Zoom meeting ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang Bapak, Ibu, dan Saudara lihat di layar Bapak, Ibu, dan Saudara masing-masing, tema yang diberikan hari ini oleh Majelis Gereja Kristen Kalam Hidup dan Evangelis adalah arah hidup. Nah, kita akan sama-sama pada pagi ini bersama-sama melihat dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi kita akan sama-sama belajar dari Filipi pasal 3 ayat yang 1 pertama B dan berakhir pada ayat yang ke-16. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara telah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kebenaran yang sejati. Ayat yang pertama, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menataati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda kebenaran ini, tetapi yang lebih berbahagia jika setiap kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan berbicara tentang arah hidup. Bapak, Ibu, saya akan memulai khotbah ini dengan seorang tokoh yang bernama Rowland Hill. Dia adalah seorang penemu sistem perangko, Bapak, Ibu. Nah, sistem perangko itu atau sebutannya atau label yang memuat nama negara tersebut.
baik berbentuk gambar maupun tidak bergambar, yang menunjukkan identitas negara tersebut. Bapak Ibu bisa melihat contohnya di layar Bapak Ibu. Nah, yang menarik dari orang ini, suatu ketika ia mengunjungi sebuah rumah, lalu di sana dia melihat seorang anak kecil lagi bermain kuda-kudaan. Setelah dia mengamati beberapa waktu, kemudian dia berkata bahwa anak ini mengingatkan saya pada banyak orang Kristen. Kenapa? Ada banyak kegiatan di dalamnya atau aktivitas di dalamnya, ada banyak gerakan yang dilakukan di dalamnya, tetapi tidak ada kemajuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun ada satu gambaran yang sangat mirip dengan gambaran ini. Gambaran ini juga menegur saya. Gambaran ini adalah gambaran kursi goyang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita melihat seseorang duduk di atas kursi goyang, ada banyak gerakan yang dia lakukan di atas. Terus-terusan ada sesuatu yang dia lakukan. Bahkan membuat dia merasa nyaman ketika dia duduk di situ. Tetapi tidak ada kemajuan. 1 jam, 1 bulan, bahkan 1 tahun, dia masih ada di tempat itu saja. Sama halnya dalam bagian yang kita bacakan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Rasul Paulus mengajak kita, Bapak, Ibu, dan saya, bukan saja diam dalam kehidupan ini, tetapi terus maju dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak seperti contoh anak kecil tadi yang main kuda-kudaan di atas tadi, atau kursi goyang tadi yang hanya ada di tempat itu saja. Tetapi setiap kita sebagai umat percaya, kita dituntut tidak hanya diam, apalagi mundur, tetapi harus bergerak maju. Rasul Paulus mengingatkan setiap kita dalam hidup ini harusnya mempunyai arah atau tujuan dalam mengikuti Tuhan. Kita tidak bisa merasa nyaman saja dengan apa yang telah kita lakukan hari-hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa saya katakan demikian? Jangan-jangan apa yang kita lakukan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya hari ini lakukan adalah sebuah rutinitas saja. Kita pergi ke gereja, ya kita pergi karena kita orang Kristen, itu sudah menjadi kewajiban. Kita ikut komsel, ya kita ikut sonsel, karena itu menjadi satu kewajiban kita sebagai warga jemaat. Kita ikut persekutuan doa, ya kita ikut, karena itu tuntutan kita sebagai warga jemaat. Dan lebih tragis lagi, ketika kita tidak mengikuti semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi jangan sampai semua yang kita lakukan hari ini, kita tidak menikmatinya. Kita tidak sungguh-sungguh di dalamnya. Pergi ke gereja, kita tidak menikmatinya, kita tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya. Kita tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Bahkan semua yang kita lakukan itu sebagai batu loncatan. Bisa saja banyak alasan. Supaya bisnis kita diberkati. Atau anak-anak kita mendapat bantuan dari gereja. Atau lebih tragis lagi, supaya kita dilihat banyak orang untuk dipuji, diagung-agungkan. Jika demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melupakan arah atau tujuan hidup Tuhan bagi kehidupan kekristenan kita. Kita melupakan ketika Tuhan pertama kali menciptakan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi atau apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya arah hidup kita searah dengannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang saya lihat dari perikop ini dan saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Hal yang pertama, saya melihat bahwa Paulus sedang berbicara tentang Kristus adalah pusat keselamatan. Kita bisa melihat dari ayat 1 sampai 9. Di mana di sana Paulus menyatakan bahwa pusat dari keselamatan hanyalah Kristus. Keselamatan tidak bergantung pada apapun selain iman kepada Kristus. Betapa berharganya keselamatan itu Paulus menjelaskan di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat pertama yang menjadi perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya, kita bisa lihat pada ayat yang ke-7. Di sana Paulus katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Paulus,
sekarang dia anggap rugi karena pengenalan dia akan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan yang langsung muncul dalam pikiran kita, sebenarnya apa sebetulnya yang dahulu merupakan keuntungan bagi Paulus? Nah, kemudian Paulus berkata di sana bahwa hal-hal yang lahirialah yang dahulu itu merupakan keuntungan bagi dirinya, dan dia punya banyak alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu. Tetapi semuanya itu dia anggap rugi. Apa maksudnya, Bapak, Ibu, dan Saudara? Maksudnya Paulus sedang berbicara soal keselamatan di dalam Kristus. Konteksnya pada waktu itu ada guru-guru palsu yang akan mempengaruhi orang-orang di Filipi. Mereka mengajarkan bahwa untuk sepenuhnya menjadi umat Allah, untuk sepenuhnya menjadi terjamin keselamatan kekalnya, tidak cukup dengan percaya kepada Kristus saja, tetapi juga harus mengikuti Taurat, termasuk disunat. Nah, dan bagi Paulus ini adalah hal yang sangat serius. Karena orang Yahudi, mereka bangga dengan tanda mereka, yaitu sunat. Bukti bahwa mereka taat kepada Allah. Bukti bahwa mereka layak mendapatkan keselamatan. Sementara mereka menganggap orang bukan Yahudi adalah anjing. Kita bisa lihat pada ayat yang sebelumnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka Paulus membalikan itu di sini. Paulus mengatakan bahwa sebetulnya mereka lah yang anjing. Sehingga Paulus katakan bahwa yang ingin dibanggakan adalah tanda lahiriah, dia punya banyak. Dia sebutkan di sini dia disunat pada hari yang ke-8, artinya dia berasal dari keluarga yang taat kepada Taurat. Dia dari Israel asli, dari suku Benjamin, artinya dari garis keturunan dia adalah orang yang terpandang. Dia adalah orang Farisi, artinya dia adalah orang yang sangat taat kepada Taurat. Karena cintanya kepada Taurat dan kepada bangsanya, dia menganiaya orang Kristen. Kita bisa lihat pada Kisah Para Rasul. Tetapi ketika pengenalan dia akan Kristus, dia bertemu dengan Kristus, dia katakan bahwa semuanya dianggap rugi. Mengapa sampai dia bisa katakan demikian? Mengapa sampai dia sampai bisa dapat sampai di kesimpulan itu? Bahwa pengenalan Kristus lebih penting. Karena pengenalan dia akan Kristus mengubah pola pikir dia. Mengubah arah hidupnya. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena semua yang Paulus punya dahulu dia anggap bahwa dia adalah orang yang paling benar dan orang yang paling bahagia, dipuji, dipandang, mempunyai prestasi, mempunyai pengetahuan tentang Taurat yang baik, menjadi tokoh yang disanjung-sanjung oleh orang. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dan lebih sukacita dari semuanya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang hari ini kita perjuangkan? Dan apa hari ini yang kita banggakan? Mungkin menurut kita hal yang berharga saat ini yang kita perjuangkan sangat sekali berharga. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa tahun kemudian hal yang berharga itu tidak menjadi apa-apa. Harta dunia bukanlah hal yang paling berharga. Memang kita perlu mempunyai semuanya itu. Tetapi harus ingat juga, hal itu tidak akan kita bawa ketika kita pulang ke rumah Bapa nanti. Segala prestasi dalam hidup, atau bisnis yang maju dalam hidup, pengetahuan yang baik, atau kenaikan pangkat di bisnis, kenaikan pangkat di perusahaan, bukanlah hal yang paling berharga. Rasul Paulus menggambarkan bahwa semuanya itu dia sudah raih. Dalam ayat 5-6 kita bisa lihat di sana. Namun saat dia mengenal Kristus, segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Itulah anggapan terhadap segala sesuatu pencapaian duniawi. Paulus ingin mencapai yang paling berharga. Betul, Bapak Ibu, selama hidup di dunia harta. Kita perlu bekerja karena itu memang tuntutan hidup kita sehari-hari dan anak-anak kita.
Namun jangan sampai harta duniawi membuat kita tidak memperoleh Kristus. Kita harus berusaha begitu rupa agar bisa serupa dengan Kristus. Kalau kita berbicara serupa dengan Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab berkata bahwa perhatikanlah dengan saksama cara kamu hidup. Artinya, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Ada yang berkata bahwa 90% hidup kita ini terdiri dari kebiasaan-kebiasaan kita. Dari sejak bangun pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah melakukan rutinitas-rutinitas kita. Ada hal-hal rutin yang kita lakukan tiap pagi. Nah, rutinitas inilah tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir. Kita lakukan secara otomatis karena itu sudah tersetting di otak kita. Nah, rutinitas inilah yang kemudian membawa kita pada satu tempat. Apakah kita berhasil atau gagal dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kita sama seperti ilustrasi yang main kuda-kudaan dan kursi goyang tadi di atas. Kita sudah melakukan semuanya, tetapi kita tidak bergerak maju. Kita masih saja di situ. Kenapa? Karena semua itu kita lakukan hanya rutinitas saja. Karena kita lakukan, kita tidak mempergunakan dengan baik. Maka Alkitab berkata bahwa kita seperti orang bodoh. Yang ada di layar Bapak Ibu itu. Bodoh yang dimasukkan di sini adalah pengambilan keputusan. Apakah kita mengambil hal yang benar atau enggak? Apakah kita mau melihat Yesus sebagai pusat yang penting dalam kehidupan kita, dalam arah hidup kita, atau merasa acuh tak acuh dengan semuanya itu? Inilah hal yang perlu kita renungkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang saya lihat di sini, Paulus sedang berbicara bahwa keselamatan sangat berharga. Dari ayat 10 sampai 11. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebanyakan orang Kristen saya kira akan setuju dengan poin yang pertama dengan mudah, bahwa keselamatan tidak bergantung pada apapun selain iman kepada Kristus. Atau yang tadi di depan, Kristus adalah pusat keselamatan. Tetapi kalau kita mau jujur, sebetulnya kita sulit untuk setuju dengan poin yang kedua, bahwa keselamatan sangat berharga. Di suatu sisi, saya yakin kalau ditanya apakah keselamatanmu berharga, kebanyakan kita katakan bahwa iya, karena kita diselamatkan dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus, dan itu sangat berharga. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuatu yang berharga atau tidaknya ditentukan dari perbandingan. Kalau saya tanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah matamu berharga? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara bilang iya, maka apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara rela berikan untuk mempertahankan matamu? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara akan buta, kecuali Bapak, Ibu, dan Saudara akan bayar sangat mahal, berapa uang yang bersedia Bapak, Ibu, dan Saudara bayar? Itu akan menunjukkan betapa berharganya mata Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau lebih jelas lagi, jika saya tanya, apakah anak Bapak, Ibu, dan Saudara berharga? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara bilang iya, maka apa yang rela Bapak, Ibu, dan Saudara berikan supaya ia tidak meninggal? Bapak, Ibu, dan Saudara katakan seluruh tabungan, seluruh rumah, bahkan toko, bahkan nyawa saya akan berikan asal anak saya hidup. Kalau Saudara katakan demikian, Saudara katakan begitu, itu berarti dia sangat berharga sampai semuanya berani dilepaskan demi dia. Tapi sekarang saya tanya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah keselamatanmu berharga? Betulkah lebih berharga dari hartamu? Betulkah lebih berharga dari waktumu? Betulkah lebih berharga dari hidupmu? Saudara bisa bilang bahwa keselamatan sangat berharga bagi saya. Apa artinya saya mendapatkan semua itu tetapi kemudian saya binasa selamanya? Tapi pertanyaannya,
Kalau keselamatan begitu berharga bagimu, lalu mengapa hidup kita masih seperti sekarang ini? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita diselamatkan, kita dipanggil untuk mengenal Kristus seumur hidup kita. Lalu mengapa kita tidak berusaha mengenal Kristus? Kenapa kita tidak berusaha membuang dosa kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, betulkah keselamatan berharga bagi kita? Kalau kita melihat atau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, di sana Rasul Paulus katakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini Rasul Paulus berkata bahwa ia ingin lebih mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak penyiksaan, diasingkan, dihina, dikucilkan oleh orang-orang sebangsanya, dia siap menanggung konsekuensinya. Bahkan nyawa sebagai taruhannya ia rela. Supaya apa? Supaya ia memperoleh kehidupan kekal itu. Dia memperoleh keselamatan itu. Begitu penting keselamatan bagi dia. Kita bisa melihat dari kehidupan Kristenan Rasul Paulus, begitu berharganya keselamatan bagi dirinya. Dan ia rela meninggalkan semuanya demi memperoleh Kristus, demi memperoleh hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita siap jika sewaktu-waktu kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita demi mengikuti Kristus? Apakah kita siap kehilangan orang-orang yang berharga dalam hidup kita, yang selama ini kita telah bangun bertahun-tahun, yang telah kita jaga bertahun-tahun? Apakah kita siap kehilangan semuanya itu demi Kristus? Poin yang ketiga dan poin yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat di sini yang akhirnya dari surat ini, Paulus berbicara bahwa setiap orang Filipi atau kita sekarang ini harus fokus mengenal dan mengikuti Kristus. Dari ayat yang ke-12 sampai 16, Bapak, Ibu bisa lihat di sana. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat semuanya bahwa mari secepatnya berlari sefokusnya mengejar dan lebih mengenal Kristus. Inilah arah hidup yang sebenarnya, sesuai dengan tema kita hari ini. Namun kebanyakan dari kita lupa bahwa hidup kita adalah perlombaan, bahwa kita menerima panggilan sorga untuk berlari secepat mungkin, sefokus mungkin kepada apa? Tujuan memperoleh hadiah, yaitu Kristus sendiri. Banyak dari kita terlalu santai. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ini tidak berbicara soal kesibukan kita dalam bekerja. Mungkin kita sibuk, saya yakini itu. Tetapi apa yang kita lakukan untuk mengenal Kristus di tengah-tengah kesibukan kita itu? Apakah kita menyempatkan sedikit waktu kita untuk berdoa, membacakan firman Tuhan, atau mendengarkan lagu rohani, atau mendengarkan kaset-kaset khotbah di YouTube? Apakah kita menyempatkan semua waktu kita untuk hal itu, ataukah kita sibuk terus demikian dengan rutinitas tiap hari kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan? Kalau berbicara soal sibuk, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara lebih sibuk dari saya. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk mengenal Kristus? Itu yang paling penting. Banyak dari kita terlalu santai, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hidup kita seperti main kuda-kudaan tadi, yang di awal tadi? Terus saja di situ, atau duduk di kursi goyang, banyak kegiatan, banyak aktivitas, nyaman rasanya, tetapi tidak pernah maju. Apakah seperti itu?
Apa kehidupan kekristenan kita lebih daripada itu? Iman kita lebih daripada itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara iman, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman kepada Kristus bukanlah masa lalu, bukanlah keputusan yang Bapak, Ibu, dan saya ambil dulu waktu kita percaya kepada Kristus. Tetapi iman kepada Kristus adalah sebuah keputusan tiap hari. Untuk apa? Untuk mengerahkan hidup kita supaya fokus dan lebih mengenal Kristus. Itulah iman sebenarnya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara katakan bahwa iya dulu saya sudah menerima Kristus. Tetapi iman tiap hari kita mau memperbaiki diri kita supaya kita ada dalam Kristus. Dengan berbagai cara. Yang tadi saya sudah katakan di atas. Mungkin dengan khotbah-khotbah kita bisa dengarkan, bacakan firman satu ayat setiap pagi, renungkan sebelum melakukan aktivitas. Dengan segala cara. Itulah keputusan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hal ini adalah arah hidup kita? Arah hidup kita anggap bahwa keselamatan sangat berharga bagi saya. Oleh sebab itu saya akan sefokus mungkin untuk mengenal Kristus. Di tengah-tengah kesibukan saya. Apakah kita mau rindu mengenal Kristus? Bukan saja saya sebagai jemaat yang datang dalam gereja, tapi saya juga menjadi pemain di dalamnya. Apakah saya mau fokus terus menerus mengejar dan mengenal akan Kristus? Pengenalan akan Tuhan tidak gampang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti halnya kita tidak mudah mempercayai orang kalau kita tidak benar-benar tahu siapa dia. Betul bukan? Ketika kita ingin bekerja sama dengan seseorang atau mempercayai seseorang untuk menjadi rekan bisnis atau menjadikan dia sebagai sahabat, pasangan hidup untuk anak muda, pasti kita akan cari tahu sebenar-benar mungkin tentang kehidupan dia. Kita nggak langsung kasih kepercayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita seserius itu atau sekepo itu untuk mencari tahu tentang seseorang, kenapa kita tidak serius dan sekepo mungkin cari tahu tentang kebenaran firman Tuhan? Logikanya mudah sekali. Ketika kita mau bekerja sama dengan seseorang, kita sekepo mungkin. Bahkan kita akan tanya kepada teman kita, dia ini gimana ya? Orang ini gimana ya? Kepada sahabat, kepada tetangga, kita akan sekepo mungkin untuk cari tahu. Kenapa? Kita nggak mau rugi. Kita nggak mau dibohongin. Kalau kita sekepo itu mencari tahu tentang orang, kenapa kita nggak sekepo mungkin cari tahu tentang kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita nggak cari tahu, belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan dan mengerti terus? Karena menjadi percaya itu sebuah keputusan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dapat disimpulkan bahwa pengenalan kita kepada Kristus akan mengubah arah atau tujuan hidup seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara, di akhir khotbah saya ini, saya mau katakan bahwa mungkin di masa lalu, mungkin ada banyak kesuksesan kita, baik di dalam pekerjaan, bisnis, bahkan studi, atau mungkin pelayanan kita, atau bahkan pertumbuhan rohani kita. Ada banyak kesuksesan dan ada banyak hal-hal yang baik yang kita bisa banggakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari jangan banggakan semua itu lagi. Atau mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara dulu dekat dengan Tuhan, mengalami indahnya hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara terus ingat hal itu, kasih mula-mula itu. Dan banggakan itu ketika komsel ceritakan itu semuanya. Bahwa anggap lebih baik, dirimu lebih baik, saya lebih baik. Dan menyalahkan kondisi kalau sekarang kita tidak dapatkan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, lupakan semuanya itu. Tapi hari ini yang Tuhan inginkan, katakan kepada Tuhan, I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Aku orang yang hancur. Aku orang yang membutuhkan-Mu, Tuhan. Aku bersyukur karena keselamatan yang Engkau berikan. Mungkin di masa lalu banyak dosa, atau di minggu-minggu ini banyak dosa yang aku buat, yang saya lakukan, yang kita lakukan.
Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta kekuatan darinya. Karena dia mau mengampuni kita ketika kita datang kepada dia. Dia mau buka tangan kepada kita ketika kita datang kepada dia. Dia mau memeluk kita ketika kita datang kepada dia. Sebesar apapun dosamu hari ini, ketika kamu datang kepada dia, dia akan menerima. Sama halnya iman, kepercayaan, sebuah keputusan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini, aku ingin mengarahkan hidupku kepadamu. Karena engkau terlebih dahulu mendapatkanku. Karena engkau terlebih dahulu mencintaiku. Inilah yang Paulus sedang berbicara. Inilah yang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat di Filipi. Arah hidup inilah yang Paulus sampaikan kepada kita pagi ini. Tuhan sudah mendapatkan kita. Mari, fokus, lupakan apa yang di belakang, arahkan fokus kita mengenal dia sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan yang hari-hari ini kita punya. Tapi kalau kita sempatkan 5 menit atau setengah jam untuk Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara dan saya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang Kau berikan, dan pagi ini kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan bagi kami, dan firman ini juga kami belajar banyak hal bahwa arah hidup kami. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami terbatas tak sempurna. Kami banyak sekali kesalahan, tapi Bapa, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mengambil satu keputusan, mau mengarahkan hidup kami kepada Engkau. Memberkati kami, jaga lindungi kami, keluarga kami, bisnis kami, segala hari-hari kami, yang kami lakukan bahkan hari-hari ini yang menakutkan bagi kami. Engkau bersama dengan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan buat hidup kita untuk terus mengarahkan hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Saat ini kita akan bersama-sama melihat berita khusus pengumuman selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah umum Minggu 11 Juli 2021 dilaksanakan secara online, yaitu via Zoom meeting, sehubungan dengan mendukung anjuran pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dan yang selanjutnya, ibadah worship kids pada hari Minggu 11 Juli 2021 diadakan secara online juga melalui via Zoom meeting pada pukul 10 pagi. Yang ketiga, doa Komisi Wanita pada hari Selasa 6 Juli 2021 diadakan secara online via Zoom meeting pada pukul 6 sore, pemimpin doa oleh Ibu Beatrice. Selanjutnya, malam pujian dan doa pada hari Rabu 7 Juli 2021 diadakan secara online melalui via Zoom meeting pada pukul 6 sore. Selanjutnya, Youth Cell Group diadakan pada hari Kamis 8 Juli 2021 secara online juga melalui via Zoom meeting pada pukul 7 malam. Selanjutnya, ibadah Komisi Pria diadakan pada hari Jumat 9 Juli 2021 secara online via Zoom meeting pada pukul 8 malam. Yang selanjutnya, Tim Cell Group pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 6.30 sore melalui Google Meeting ya. Dan pengumuman selanjutnya, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat melayani kepada Bapak Evangelis Stephen Tendru, Evangelis Valentina San, dan Evangelis Regen Elton Selawane pada tanggal 1 Juli 2021 melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup. Selamat bergabung dan selamat melayani, kiranya kasih Tuhan yang menyertai dan memberkati kita sekalian. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat melalui scan barcode yang tertera di layar monitor masing-masing.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman tambahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sujanto Bakti. Kepada Bapak Sujanto dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam buat seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup. Pagi hari ini kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup telah memutuskan beberapa hal, terutama dengan pokok pelayanan di Gereja Kristen Kalam Hidup. Majelis Jemaat telah memutuskan untuk mengangkat untuk penambahan beberapa hamba Tuhan. Jadi kami setelah memutuskan menyatakan bahwa kami memanggil saudara beberapa saudara kita yang untuk melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup. Dengan ini kami menambah 3 evangelis untuk melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup sejak tanggal 1. Tapi karena hari ini baru kita mengadakan satu surat pemanggilan atau surat penyataan pemanggilan dan pengangkat menjadi evangelis. Dengan ini saya akan membacakan surat keputusan pengangkatan untuk hamba Tuhan yang telah bersedia melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup. Dengan ini saya akan membacakan surat penyataan pemanggilan evangelis jemaat nomor surat 122/SK/GKK 2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak yang Ngimpok atas nama dengan ini jemaat menyatakan memanggil Saudara Bapak First Stevenson Tendu menjadi evangelis untuk menjadi evangelis di Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 Bandung terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021. Dalam rangka memanggil ini, Majelis Jemaat GKKH Jalan Cibadak Gang Ngimpok menyatakan kesediaan untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Kristen Kalam Hidup tentang kesejahteraan evangelis dan keluarganya. Pernyataan memanggil ini dibacakan dalam kebaktian pelantikan pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021-nya. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama dan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Bandung, 4 Juli 2021, yang menyatakan memanggil Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup, Jalan Cibadak, Gang Ngimpok, nomor 3 Bandung. Ketua Majelis Sujanto Bakti, Sekretaris UC. Pemanggilan kedua, Majelis Jemaat penyataan memanggil surat penyataan pemanggilan evangelis jemaat nomor 123/SK/GKK/2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 atas nama jemaat dengan ini menyatakan memanggil kepada Regan Elton Silvane untuk menjadi evangelis Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 Bandung terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021. Dalam rangka pemanggil ini, Majelis Jemaat GKKH dan Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 menyatakan kesediaan untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Kristen Kalam Hidup tentang kesejahteraan evangelis dan keluarganya. Pernyataan pemanggil ini dibacakan dalam kebaktian pelantikan hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama dan pelayanan demi kemuliaan namanya. Bandung, 4 Juli 2021. Yang menyatakan memanggil Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 Bandung. Ketua Majelis Sujanto Bakti, Sekretaris UC. Pemanggilan yang ketiga, surat penyataan pemanggilan evangelis jemaat nomor 124/SK/GKKH/2021. Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 atas nama jemaat ini menyatakan memanggil kepada nama Ibu Valentina Sun untuk menjadi evangelis Gereja Kristen Kalam Hidup Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 Bandung terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021. Dalam rangka memanggil ini, Majelis Jemaat GKKH Jalan Cibadak Gang Ngimpok nomor 3 menyatakan kesediaan untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Kristen Kalam Hidup dan
tentang kesejahteraan evangelis dan keluarganya. Pernyataan pemanggil ini dibacakan oleh dalam kebaktian pelantikan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama dan pelayanan demi kemuliaan namanya. Bandung 4 Juli 2021 yang menyatakan pemanggilan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kami Hidup, Jalan Cibadak, Ganyi Impok nomor 3, Bandung. Ketua Majelis Sujanto Bakti dan Sekretaris Ibu Yusi. Demikian surat pernyataan pengangkatan gereja evangelis di Gereja Kristen Kalam Hidup. Jadi kepada jemaat, kita sekarang sudah mempunyai ada 4 evangelis di Gereja Kristen Kalam Hidup. Kiranya apapun yang mulai hari ini, apapun dilakukan, apapun pelayan dilakukan, semua di atas dalam nama Gereja Kristen Kalam Hidup. Kami majelis mengucapkan selamat bergabung. Kiranya seluruh hamba Tuhan yang telah dipercayakan bisa melayani seluruh jemaat, memberitakan firman Tuhan dengan baik, mengayomi setiap jemaat, dan memberkati jemaat dengan firman Tuhan yang benar, dan terus tulus setia melayani dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengembangkan seluruh pelayanan. Dan seperti firman Tuhan hari ini, tidak seperti kursi goyang, tapi kita keluar dari kursi goyang. Ialah setiap jemaat mendapat kekuatan penghiburan. Bagi jemaat, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila hamba Tuhan yang setelah kita panggil ini datang ke rumah, dan inilah mewakili Gereja Kristen Kalam Hidup untuk menghampiri setiap jemaat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, dan selamat bergabung kepada Evangelis Bapak Filman Stephen Sandro, Evangelis Regan Elton Silvana, dan Ibu Evangelis Valentina Sun. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, dan kami mohon maaf kita melakukan ini karena lewat Zoom meeting, karena tidak bisa melakukan langsung dengan on-site dalam pelantikan, dalam ibadah bersama. Tapi kita yakin Tuhan tetap akan membantu melakukan pelayanan di Gereja Kristen Kalam Hidup. Terima kasih. Untuk demikian pemberitahuan kami dari Majelis Gereja Kristen Kalam Hidup. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk pengumuman tambahannya. Ya, kami mengucapkan sekali lagi selamat bergabung dan selamat melayani untuk Bapak First Stephen, Ibu Valentina, dan Bapak Regan Silawane. Dan saat ini saya memberikan kesempatan buat Bapak First Stephen, Ibu Valentina, dan Bapak Regan Elton Silawane untuk memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Mungkin dari setiap jemaat ada yang masih belum kenal, jadi kita mau saling kenalan dulu, dan nanti boleh lambaikan tangannya kepada jemaat ya. Untuk pertama, saya persilakan kepada Bapak Evangelis First Stephen Tendro untuk memperkenalkan diri. Ya, halo, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita boleh bersama, masih bisa beribadah, meskipun secara virtual melalui aplikasi Zoom ini ya. Terima kasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup yang sudah menerima saya secara pribadi dan juga keluarga untuk boleh melayani bersama-sama di Gereja Kristen Kalam Hidup ya. Saya sungguh merindukan keberadaan saya dan keluarga boleh menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh melayani Bapak Ibu, khususnya secara kerohanian gitu ya. Kita mau bertumbuh bersama-sama untuk boleh menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh dapat memuridkan orang lain lagi. Itu yang menjadi satu kerinduan saya bagi setiap kita. Dan biarlah apa yang saya boleh kerjakan dalam pelayanan ini semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Saya Stephen, saya ya asalnya dari Sumatera, dari Jambi gitu ya. Dari Jambi, saya alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung begitu ya. Sekolah Tinggi STT Bandung. Saya sudah menikah ya, sudah punya istri, 2 orang anak kami gitu. Jadi mungkin perkenalan lebih lanjut, mungkin kita nanti bisa berinteraksi begitu ya dalam perjalanan waktu nanti ke depan ini. Ya, mungkin sekian aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan dirinya. Dan selanjutnya saya silahkan kepada Ibu Valentina untuk
memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan juga. Ya, selamat bertemu kembali ya buat Bapak Ibu Saudara yang kita pernah ketemu dan kita pernah melayani bersama. Dan salam kenal untuk Bapak Ibu yang baru yang belum saya kenal. Nanti kita mengenal lebih dekat ya. Saya juga bersyukur kalau Tuhan memanggil kembali untuk melayani bersama ya. Yang penting kita bisa melayani bersama, sama-sama maju ya untuk pekerjaan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus mengikat kita di dalam tali persaudaraan ya. Saya pikir ya biarlah kita terus belajar meningkatkan di dalam gereja. Kita bukan sekedar hanya disebut sebagai saudara seiman, tapi saya rindu benar-benar kita hidup sebagai saudara seiman ya, yang benar saling mendukung, saling menerima, saling menopang satu dengan yang lain, dan saling mendoakan ya. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Valen sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Evangelis Regen Alton Silawani untuk lebih memperkenalkan diri kembali. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi, Shalom. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengenal saya. Nah, saya Regen Elton Silawani. Saya asal sekolah dari Kalamulia yang ada di gereja, jadi saya diangkat jadi evangelis ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara, saya masih terlalu muda dan memang masih banyak belajar. Jadi saya bersyukur gereja bisa mempercayakan saya di tempat ini untuk sama-sama melayani, dan saya juga bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara. Nanti kita akan sama-sama saling berinteraksi. Saya punya satu kerinduan, ya mari kita sama-sama memajukan gereja ini dan untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan satunya lagi, mari kita sama-sama bergandengan tangan sebagai saudara seiman untuk sama-sama memperkuat iman kita. Apalagi di tengah-tengah krisis seperti ini, kita nggak tahu hari kita ke depan. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ya. Terima kasih kepada Evangelis Stephen, Ibu Valentina, dan Evangelis Regen sudah memperkenalkan diri. Dan saat ini kita mau sama-sama mendoakan, mohon kesediaan Bapak Evangelis Yohanes untuk mendoakan ketiga dari evangelis yang baru saja diangkat pada pagi hari ini. Persilakan kepada Bapak Evangelis Yohanes untuk memimpin dalam doa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita, dan saya ajak setiap kita untuk bisa membuka suara kita bersama-sama, menyerahkan untuk rekan-rekan pelayanan kita. Biarlah kiranya Tuhan yang kuatkan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Mari Bapak Ibu, saya akan bawakan kita di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, sungguh kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami saat ini boleh bersama-sama mendengar satu panggilan Tuhan, satu kepercayaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa bagi rekan-rekan kami, yaitu Pak Stephen, Ibu Palen, dan Saudara Regen ya Tuhan, yang Tuhan percayakan nantinya untuk melayani di Gereja Kristen Kalam Hidup. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ini kami bersatu hati bersama-sama menyerahkan untuk pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan, memampukan, biarlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan boleh dianugerahkan. Bahkan setiap kerinduan-kerinduan yang Tuhan percayakan di dalam diri mereka, biarlah semua itu boleh terlaksana ya Tuhan. Sehingga pelayanan boleh dilakukan menjadi pelayanan yang harum di hadapan Tuhan. Boleh menjadi pelayanan yang berbuah, bertumbuh banyak ya Tuhan. Sehingga memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, jika nanti di dalam pelayanan banyak tantangan, halangan yang menjadi satu hal di dalam mereka melayani, biarlah kiranya Tuhan tolong, kuatkan ya Tuhan, dan mampukan supaya dapat melaluinya dengan baik, penuh kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan, kuat kuasa dari Tuhan, penyertaan dan pimpinan dari Tuhan, kiranya boleh dilimpahkan bagi rekan-rekan kami ya Tuhan.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan untuk rekan-rekan pelayanan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan lagu pengutusan. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian pengutusan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita kembali menghadap Tuhan. Bapa, di akhir ibadah kami pada pagi ini, kami bersyukur karena mulai dari permulaan sampai pada akhirnya ibadah ini, kami telah dilawat oleh Engkau melalui puji-pujian, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kau memberkati kami, Engkau juga menjaga kami, dan kami juga sebentar lagi akan keluar dari Zoom meeting ini, Tuhan, akan melewati hari kami yang begitu panjang selama 1 minggu ini. Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau jaga kami, aktivitas kami selanjutnya selama 1 minggu ini, Engkau yang bersama-sama dalam kehidupan kami. Memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, studi anak-anak kami, sekolah anak-anak kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk negeri kami ini Bapa, sampai hari ini kami tidak tahu pandemi ini akan berakhir, tapi kami percaya bahwa ada sebuah maksud Tuhan yang Engkau sediakan di balik semua ini. Untuk itu Engkau memberkati pemerintah kami, memberkati pemerintah pusat kami, pemerintah kota kami, semuanya Engkau memberkati mereka yang bersama-sama dengan mereka supaya memberikan hikmat mereka dapat menangani penyebaran COVID ini dengan secepatnya Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang mungkin tidak hadir di dalam Zoom meeting ini. Kami tidak tahu apa alasan mereka, tapi Engkau yang lebih tahu. Jika di antara mereka yang hari-hari ini lagi mengalami kesusahan, yang hari-hari ini yang mengalami kegelisahan, yang hari-hari ini mengalami ketakutan, Bapa, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mungkin hari-hari ini lagi mencari lapangan pekerjaan, Engkau yang memberkati, Engkau yang membuka, bahkan memberikan yang terbaik bagi mereka. Untuk bisnis, usaha, bahkan untuk biaya-biaya kontrakan, biaya-biaya apapun yang dibutuhkan oleh jemaat kami hari-hari ini, Tuhan, Engkau cukupkan bagi mereka. Bapak, kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu satu persatu. Kami tahu Engkau lebih mengenal dan Engkau lebih tahu setiap pribadi mereka masing-masing. Karena kami percaya kami punya Allah yang sanggup, bahkan kami punya Allah yang luar biasa, yang mengetahui setiap hati kami. Tuhan, inilah kehidupan kami, dan di akhir khotbah ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, bahkan mengakhiri doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Sang Penghibur kami, akan memberkati kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima dipersilakan kita kembali dan mengambil sikap saja bersama. Bila Tuhan Yesus memberkati, shalom.